jumlahnya banyak ya Pak. Lebih banyak yang di masjid apa yang lagi nonton bola di rumah. Oh, jalan-jalan ya. Oh, para pengurusnya jalan-jalannya. Yang jamaah juga sebagian. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dan semoga bisa memetik ibrah dalam perjalanan sehingga bertambah ketakwaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sabaha lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama kita, para guru-guru kita, para asatidz kita, wabil khusus guru kami, mursyid kami, Fadilatul Ma'ali, Fadilatul Syekh Haji Sa'adi Al-Batawi. Kita doakan mereka yang masih hidup Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya. Dan juga yang saya hormati Ketua Masjid At-Taqwa Pemenangan beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati para pemuda Masjid At-Taqwa Pemenangan dan juga seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memuatkan keimanan kita. Tetap bertahan di masjid, enggak balik ke rumah untuk bola. Pada pagi ini, ba'da subuh ini, kembali kita dihantarkan oleh Allah untuk memenuhi seruan baginda Rasul, yaitu tentang thalabul ilmi. Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwasanya tema pada pagi hari ini yaitu pendidikan karakter berbasis muraqabah. Sekarang kita sudah berada di bulan Safar. Nah, nanti kita akan belajar ya. Bulan Safar itu dalam bahasa Arab berarti berasal dari kata sifrun, artinya kosong. Artinya kosong, tapi dalam bahasa Indonesia sering kali kita menyebutnya dialihnya dengan safar. Ya, sehingga ada yang mengartikan perjalanan. Ya, ada safar itu artinya sifrun, kosong. Apa sih hubungannya dengan pendidikan karakter? Nah, ini pendidikan karakter, kalau bicara masalah karakter Pak, itu berarti berbicara tentang sifat-sifat kejiwaan manusia, berbicara tentang perilaku, berbicara tentang akhlak. Inilah misi utama baginda Rasulullah SAW, yaitu apa? Liutamima makarimal akhlak. Karena melalui karakter inilah seseorang memiliki ciri khas yang membedakan dia dengan individu yang lain. Melalui karakter inilah akan terbentuk ya suatu negara yang beradab. Ini Pak. Makanya setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbasis karakter, berbasis muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu berasal dari bahasa Arab, kata dasarnya raqaba yuraqibu. Ya, raqabah.
itu berarti artinya mengawasi, mengintai, atau dalam ismu masdarnya, dalam bentuk masdarnya yaitu muraqabah, artinya pengintaian, pengawasan, ya, dan pengamatan. Nah, pendidikan karakter berbasis muraqabah ini berarti dalam membentuk karakter manusia, dalam mendidik manusia agar memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka landasannya yaitu pendidikan muraqabah. Landasannya yaitu diasah muraqabahnya. Muraqabah secara istilah berarti kesadaran spiritual bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu melihat gerak-gerik hamba-Nya. Sehingga seorang hamba tersebut akan selalu menjaga lisannya, menjaga perilakunya, dan terus berupaya untuk menghasilkan yang terbaik, karya yang terbaik, karena dia selalu diawasi oleh Tuhan. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Kira-kira Pak, kalau basisnya muraqabah, kita ini, ya, para pejabat kita, kira-kira memiliki karakter yang bagus ya Pak? Pasti memiliki karakter yang bagus. Dan muraqabah inilah yang menjadi, ya, syarat pertama ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah, ya, hudan lil muttaqin. Apa ciri yang pertama? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman, percaya kepada Tuhannya yang Maha Gaib. Bukan hanya sekedar mempercayai Allah itu ada, tapi betul-betul kesadaran spiritual dalam dirinya, dalam hatinya, bahwa Allah betul-betul melihat, mengawasi. Nah, di bulan Safar ini untuk belajar muraqabah, maka awalnya adalah musyahadah, persaksian. Sudah sampai mana kesaksian kita bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan diri kita. Sudah sampai mana persaksian kita? Bicara masalah saksi, ini kan dalam kehidupan, apalagi yang sudah menikah. Ya, dalam pernikahan itu kan ada saksi Pak. Kebanyakan orang melihat apa menyaksikan. Banyak melihat. Yang menjadi saksi berapa orang? 2 orang. Ya. Dan itu ada kriterianya. Seorang yang menjadi saksi harus sehat akalnya. Ya, harus sehat akalnya. Dan tidak terganggu kejiwaannya. Nah, sekarang ini dalam beragama kita kebanyakan melihat apa menyaksikan. Nah, ini kebanyakan kita hanya melihat, ya, kita ini kebanyakan melihat apa menyaksikan. Ketika berziarah atau berkunjung melakukan ibadah umroh maupun haji, kebanyakan orang melihat Ka'bah apa menyaksikan Ka'bah. Inilah perbedaan nanti antara melihat dan menyaksikan. Mereka-mereka yang sudah sampai tahap menyaksikan, itulah yang nanti mampu memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di bulan Safar ini yang artinya kosong, kita kembali dari nol. Yaitu apa? Mengecek syahadat kita, mengecek persaksian kita. Sudahkah betul persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jangan sampai persaksian kita, syahadat kita batal. Kebanyakan kita merasa sudah aman ketika mengucapkan syahadat, udah selesai, masuk surga. Ini Pak, gak pernah meng-cross check, gak pernah mengecek kembali sudah sampai mana kesadaran dirinya dari syahadat yang diucapkan.
Karena syahadat ini, persaksian ini harus ada tanggung jawab moral. Kalau nggak ada tanggung jawab, maka persaksiannya batal. Ini Pak, ini sangat penting. Karena syahadat ini kalau ibarat bangunan, itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya kokoh. Sehebat apapun goncana dalam kehidupan ini, ketika menerpa bangunan tersebut nggak akan goyah. Makanya banyak yang bangunan keimanannya roboh, lemah, karena pondasinya, kesaksiannya kepada Allah dan Rasulnya lemah. Makanya ketika kita sudah bersaksi, kan sering sekali Pak, kita itu mendengar, mengucap kesaksian itu. Dalam sholat aja udah berapa kali? Sholat 5 waktu persaksian, berapa kali Pak kita ucapkan? 9 kali. Subuh 1 kali, zuhur sampai isya 2 kali. Kita bersaksi loh. Setiap hari kita juga mendengar persaksian melalui apa? Azan, iqomah. Nah, persaksian ini gak main-main. Makanya bulan Syawal ini kita coba berangkat dari nol lagi. Kita cross check syahadat kita. Jangan sampai syahadat kita ya ini dusta. Banyak kebohongannya. Ngaku Allah Tuhan kita, tetapi justru kita mengkhianati persaksian itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, di bulan Syawal ini kata guru kami, mursyid kami Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi, beliau menyampaikan di bulan Syawal ini artinya kosong untuk mengisi agar persaksian kita kepada Allah itu benar. Maka kita kosongkan dulu ruang yang kosong ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat mungkin di sekitaran sini sudah lama ada rumah yang kosong, kira-kira keadaannya gimana Pak? Rusak, terus banyak debu, kotor, kalau kata orang banyak demit. Iya. Nih, rumah yang kosong. Bagaimana dengan kita kalau jiwa kita ini ya terus dibiarkan kosong, gak pernah diisi? Terlihat kehampaan itu nanti saat apa? Saat sudah lanjut usia. Ketika lansia, kekosongan itu akan apa? Akan mulai terasa. Nah, untuk mengosongkan, untuk mengisi jiwa yang kosong, maka harus mengosongkan. Ya. Untuk mengisi kembali rumah yang sudah lama kosong, maka dikosongkan dulu nih. Artinya apa? Dibersihkan. Dibersihkannya tadi dimulai dari nol. Lihat syahadatnya dulu. Nah, nanti kita belajar dari surah Al-Fajr. Karena sudah 3 malam Jumat ini, guru kami, mursyid kami itu mengajak kami murid-muridnya membuka 3 surah. Yang pertama surah Al-Fajr, surah Al-Balad, dan yang terakhir surah Al-Maun. Karena inilah nanti pendidikan muraqabahnya dalam 3 surah ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa dalam mengajarkan kita. Ketika kita mau mengisi hati kita, jiwa kita yang kosong ini dengan membaca Al-Quran, ya, dengan memulai thalabul ilmi, ya, terutama dalam baca Al-Quran, itu pasti diawali dengan Allah menampakkan ruang yang kosong, yaitu apa Pak? Bacaan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah tampakkan dulu ruang yang kosong, yaitu syaitonir rajim. Nih, karena kalau jiwa ini kosong akan menjadi santapan iblis.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan cara mengisinya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Diisi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena kalau tidak diisi jiwa kita yang kosong ini dengan nilai-nilai tauhid, dengan berbagai sifat-sifatnya, maka kita akan menjadi rojim, tertutup. Bedanya tipis, Pak, yaitu hanya adanya titik dan tidak adanya titik. Nah, titiknya ini ya, harus ada pada lafal bismillah. Karena kalau tidak ada pada lafal bismillah di bak titiknya, jangan sampai titiknya ini liar sehingga kepada huruf haknya jadi rojim. Makanya bismillah ini harus selalu nempel, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam kehidupan tidak pernah merasa diawasi, ya, maka kehidupan kita akan selalu menuruti nafsu dan syahwat, sehingga kita masuk kepada golongan orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Fajr ini menarik sekali, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan huruf qasam. Ini, Pak, silakan yang buah HP, ada aplikasi Qur'annya kalau mau dibuka. Ya, surah Al-Fajr, surah yang ke-89. Allah mengawali dengan huruf qasam, yaitu wal fajr, demi waktu fajar. Nanti dikaitkan dengan maulid Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, Pak, waktu fajar dan makna dari maulid kelahiran itu memiliki persamaan makna filosofis. Yaitu apa? Kedua-duanya sama-sama awal dari titik kehidupan. Kelahiran kan titik awal kehidupan. Waktu fajar juga awal kehidupan. Yaitu apa? Mulainya seseorang mencari nafkah, bekerja. Ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala menggunakan wal fajr dari waktu fajar. Allah ini begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Artinya masih ada kesempatan, masih ada harapan. Makanya event maulid kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diadakan, diperingati. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan, untuk memberitahukan halayak manusia masih ada harapan. Harapan apa? Harapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan apa? Harapan agar umat itu tumbuh sadar bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pengorbanannya, perjuangannya luar biasa untuk umatnya, agar mereka kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya event maulid dilaksanakan itu adalah tujuannya, ya, agar kita tidak punya sifat pesimis, optimis dalam beragama. Allah itu masih sayang, Allah itu sedang menunggu kita. Tapi sayangnya setiap maulid di mana-mana kosong, nggak ada pengisian jiwa. Yang ada cuma main bagus-bagusan, indah-indahan bacaan maulid, tanpa paham makna dari maulid itu sendiri. Event maulid ini ajang untuk apa? Menumbuhkan kesadaran sehingga manusia memiliki sifat muraqabah, sehingga tertanam dalam dirinya karakter akhlak yang diharapkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
frekuensinya sudah sama, Pak, sifatnya sudah sama, pasti ketemu. Kalau frekuensinya sama, pasti muncul gambar layar ya di TV. Tapi kalau gelombangnya nggak sama, nggak akan muncul. Makanya kalau kita pergi umroh haji, kalau sifat kita satu frekuensi dengan sifat-sifat Allah, ya, maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan. Tapi kalau dalam diri kita masih sifat-sifat syaitan yang rojim, sifat-sifat yang tertutup, ya, bakhil, masih suka iri, hasad, dengki, terlebih angkuh, sombong, maka tidak akan sampai. Makanya ketika berada di Ka'bah, di makam baginda Rasul, hanya sekedar melihat, tidak menyaksikan. Makanya di sini di surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar, Allah menggunakan kata sumpah. Berarti di balik kata wal fajar ini, ya, Allah menghendaki kepada kita yang membaca dan mendengarkan, Allah menghendaki perhatian yang serius, perhatian yang mendalam. Karena kita sendiri aja dalam kehidupan, ketika kita berdialog dengan lawan bicara kita, dan dalam komunikasi kita ada kata-kata sumpah, itu berarti ada sesuatu hal yang penting. Demi Allah. Ini kita belajar dari situ. Jadi surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar. Nah, terus walayalin asr, demi waktu malam yang 10. Ini malam yang 10 ini sudah sering Allah berikan. Ya. Malamnya 10 dan juga pengertiannya sudah kucukupkan bilangan 10. Jangan lebih dari itu maksudnya. Kalau udah 10, coba lihat hitungan 10, balik lagi 1 sampai 10. Kita hitung dari 11. Angkanya itu ada lagi. 1 lagi, 2 lagi, walaupun hitungannya 11. Sampai 20, 21, ada lagi 1. Ya. Sudah aku cukupkan kata Allah. Jangan melewati batas. Wasaf'i wal wajh, dan demi yang genap dan ganjil. Genap itu pengertiannya kecukupan. Ya. Wajh itu pengertiannya kekurangan. Ada waktunya cukup, ada waktunya kurang. Di saat waktu yang genap, di saat waktu yang ganjil. Kalau cukup, syukuri. Ya. Kalau kurang, perbaiki. Ini perusahaan, walaupun tidak belajar Al-Fajr, ini mengaplikasikan, mengamalkan ayat ini. Walayalin asr, dan demi waktu, walayl idha yasr, dan demi waktu malam apabila telah berlalu. Artinya evaluasi terhadap malam-malam yang telah berlalu. Ngapain aja kita malam-malam kemarin? Ngapain aja kita waktu-waktu kemarin? Lebih banyak menomorsatukan Allah apa menomorsatukan nafsu dan syahwatnya? Nah, oleh karenanya, kalau membelakangi Allah, berarti syahadat kita batal. Ini Pak. Oleh karenanya, dalam surah Al-Fajr ini kata sumpah yang ditegaskan sampai diucap oleh Allah, difirmankan oleh Allah berapa kali itu? 4 kali. Wal fajr, wal layalin ashr, was-safri wal wajh, wal laili idza yasr. Allah itu tidak memaksa kita, tapi mengajak diskusi dengan lembut. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Hal fi dzalika qasamul lidzikr. Adakah sumpah-sumpah itu dapat diterima oleh akalmu?
Nah ini Pak, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendayakan akal kita dalam memahami ya, surah Al-Fajr ini. Mengapa Allah menggunakan kata sumpah? Dapat diterima nggak nih sama akal kita? Sehingga terketuk kesadaran kita, sehingga membuka kolbu kita yang paling dalam akan keberadaan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, lidhi hijr yang punya akal. Makanya dalam beragama itu harus menggunakan akal yang sehat. Makanya tinggi rendahnya tingkat keimanan seseorang tergantung daya intelektualnya. Semakin tinggi intelektualnya dalam menangkap keesaan Allah melalui alam semesta ini, kebesaran Allah melalui alam semesta ini, maka semakin tinggi tingkat keimanannya. Makanya dalam beragama itu harus kritis, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut arus begitu saja. Harus diteliti dulu yang membawa ajaran ini sesuai nggak ucapannya, perbuatannya dengan sosok teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan tangannya di atas. Rasulullah tangannya di atas. Artinya apa? Suka memberi sampai hartanya habis. Bukan berarti Rasulullah miskin, ya. Siapa bilang Rasulullah miskin? Buktinya waktu beliau menikah, berapa mahar yang diberikan kepada Ibunda Siti Khadijah? Hebat, waktu masih muda aja udah menjadi contoh teladan buat kita ya. Dalam mencari nafkah, hebat baginda Rasul. Namun ketika baginda Rasul ya memiliki semangat mencari rezeki Allah di muka bumi ini, ketika sudah dapat dikembalikan lagi kepada umat. Ya. Makanya sampai-sampai ya, beliau habis kata. Untuk apa? Untuk umat. Ini Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saja diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Disuruh belajar baginda Rasul. Studi kasus terhadap kasus umat-umat terdahulu. Mereka yang Allah berikan kejayaan, yang Allah berikan pangkat, yang Allah berikan kekuatan, itu tidak menjamin hidup mereka selamat di dunia ini. Mereka Allah binasakan. Rasulullah diperintahkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Tuhanmu ya berbuat terhadap kaum Ad? Jadi artinya apa? Kalau disuruh memperhatikan, di sini rahasianya Pak, metodologinya itu di sini. Ya. Jadi kalau mau belajar melalui Al-Quran ini, duduk, diam, tenangkan jiwa. Kalau filosofinya orang Jawa, ya budayanya gamelan, nam, ning, nu, gong. Nam, tenangkan dirimu. Ning, di keheningan malam. Ngapain? Nung, merenung. Gong, kamu akan mendapatkan. Nah, disuruh diam, duduk, merenung. Harus punya waktu untuk melakukan ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam Al-Quran juga menyampaikan dengan lembut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun walaupun cuma sebentar. Jadi harus ada waktu yang diluangkan. Ini kira-kira sampai usia kita saat ini sudah berapa waktu yang diluangkan untuk Allah Pak Bu di malam hari? Nah ini
Ya. Ini kita sama-sama usikum wa nafsi. Kita sama-sama saling menasihati, bukan berarti saya sudah paling benar. Kita sama-sama belajar. Ya. Oh, baginda Rasul saja. Ya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk duduk merenungi umat-umat terdahulu. Pak, Bu, dulu belum ada yang namanya Mbak Google untuk mencari siapa sih kaum Ad. Sekarang kita gampang. Dunia sudah ada di genggaman kita. Tinggal ketik aja kaum Ad adalah baginda Rasul dulu luar biasa. Namun ketika kita mencari siapa kaum Ad di Google tadi cuma sekedar membaca, melihat. Sudahkah betul sampai-sampai menyaksikan? Itulah makanya rahasianya di alam taruh. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Disinilah nanti belajar tentang Islam, iman, sampai kepada puncaknya yaitu ihsan. Disinilah ada yang namanya ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Kita tidak akan mungkin memahami alam taroh kalau masih hanya, mohon maaf, berlandasan kitab fikih. Nggak bisa. Karena alam taroh ini begitu mendalam. Mereka yang mengikuti metodologi cara-cara orang terdahulu bagaimana berpikir, memahami, ya, untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tuntun dalam hal apa? Alam taroh. Allah akan bukakan tuh sejarah-sejarah. Ini Pak, alam taroh kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad, ibu bapak kenal kaum Ad? Pernah tinggal di komplek kaum Ad? Kalau pernah berarti udah gak ada sampai saat ini, udah dihabisin sama Allah. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Hebat mereka, luar biasa. Allah berikan kemampuan dalam bidang arsitektur, sehingga mereka mampu membangun gedung-gedung yang megah, istana-istana yang indah, sampai dikatakan Irama Zatil Imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Sampai-sampai ya, mereka mengalami peradaban yang tidak dimiliki bangsa yang lain saat itu. Hebat, luar biasa. Allah anugerahkan kemampuan itu. Tapi ternyata intelektual, kecerdasan nggak menjamin seseorang selamat. Jadi mau S1 nanti, S2, S3, S-Mambo, S-Tel, nggak menjamin. Belum ada jaminan untuk bisa selamat. Kata Allah nggak cukup satu. Aku kasih lagi studi kasus umat yang lain. Wasamu dan ladina jabus sofra bilwah. Kaum Samud yang Allah berikan bukan hanya intelektual, tapi kekuatan yang luar biasa. Kelebihan mereka, apa kekuatan yang mampu mengukir, membentuk gunung. Bu, tahu gunung kan Pak? Gede, besar, kokoh, kuat. Tapi mampu mereka sulap menjadi rumah-rumah tempat-tempat tinggal. Jadi bukan hanya kecerdasan saat itu, ditambah lagi kekuatan. Dulu belum ada bulldozer, belum ada alat-alat berat. Tapi ternyata intelektual, kekuatan yang mereka miliki nggak menjamin mereka selamat. Nggak cukup 2 kasus, 3 aku kasih kata Allah. Udah sampai mana nih akalnya? Kata Allah, bidayakan. Wa fir'aun nazil autan alladzina taghaw fil bilad. Dan Fir'aun
yang memiliki banyak pasukan, banyak bala tentara. Nah, ketiga contoh ini yang Allah suguhkan dalam surah Al-Fajr untuk kita amati, kita cermati, kita pelajari dengan duduk diam tenang. Ya. Mereka ini tidak menjamin apa yang Allah berikan kepada mereka itu keselamatan. Kenapa? Karena mereka ini Pak, allazina taghaw fil bilad, melampaui batas. Ketika dianugerahkan kenikmatan oleh Allah, mereka tidak bersyukur. Mereka lupa kepada Sang Pencipta. Ini Pak, kalau umat terdahulu ketika lupa sama Sang Pencipta, melakukan banyak pengabaian, kezaliman, langsung dibalas. Beruntung kita umatnya Nabi Muhammad, enggak langsung Pak. Enggak sholat hari ini 5 waktu, enggak langsung dihabisin sama Allah. Ditunda. Ya. Nih, para pejabat banyak yang korupsi, merampok uang negara, enggak langsung dihabisin sama Allah. Masih ditunggu sama Allah kesadaran. Kalau belum sadar juga, entar di akhir hidupnya, di alam kuburnya, di hari kiamat nanti. Nih. Apa sih perintah Allah? Nih Pak, mari sama-sama kita perhatikan. Kalla balla tukrimuna yatim wala tahudduna ala ta'amil miskin. Ini perintah Allah. Ya. Ketika kita berdoa melihat kesuksesan orang lain, orang melihat tetangga kita kaya, waduh, suka berbagi kepada orang, dalam hati kita ya Allah, ya berdoa kepada Allah, kalau saya diberikan harta seperti dia, saya janji akan bersedekah seperti dia. Kira-kira kalau doa dikabulin, banyakkan manusia. Kira-kira nih Pak nih, udah dikabulin doanya, diberikan harta oleh Allah, kira-kira hartanya bakal dilepas apa digenggam? Ya. Nih, boro-boro. Ya. Kata Allah, wa ta'kuluna turasa aklal wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya. Terlalu mencintai harta berlebihan. Makanya dalam pengobatan, kalau Bapak Ibu datang ke majelis kami, ya, itu guru kami, mursyid kami sering sekali menampakkan gopokan uang ratusan ribu, ya, bahkan lembaran uang dolar yang satu lembarnya senilai $100. Kenapa tujuannya? Untuk menyadarkan manusia bahwa uang ini bukan satu-satunya, tapi salah satunya, dan untuk menunjukkan kepada manusia saat itu yang datang, ya, inilah yang sering dijadikan Tuhan, yang sering dijadikan sesembahan, yang sering diburu, sehingga sampai lupa akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Pak, jangankan kita yang melek, yang buta aja sama uang hidup Pak. Iya Pak. Jangankan yang akalnya sehat, yang nggak sehat aja ngerti. Ini kalau saya belajar ya dari guru saya, mursyid saya, ya, dalam pengobatan, ketika pasiennya mohon maaf ngeheng otaknya Pak. Ketika dikeluarin duit, ini berapa saya? Ya. Tahu. Ya. Tahu. Bahkan ketika membawa orang tuanya, ya, yang sakit, yang sampai lupa ingatan, sampai lupa anaknya, istrinya. Tapi ketika dia ngeluarin duit, ini berapa? Masih ingat ini duit berapa? Inilah Tuhan yang manusia. Makanya kata baginda Rasul, likulli ummatin ijlun.
Setiap umat itu ada berhala. Wa ijru ummati dinarun wa dirham. Dan berhala umatku adalah dinar dan dirham, artinya uang. Makanya Bapak Ibu nanti kalau berobat ke guru kami jangan kaget. Kiai, saya sering pusing. Kiai langsung keluar itu gopokan 100.000, 5 sampai 6 gopokan. Ntar ditaruh di atas kepalanya. Ya, tuh. Kalau enggak nanti Kiai pegel, nanti ditabung pakai uang gopokan itu. Ya. Tangan saya Kiai pegel, ini pegang. Coba hitung. Tuh, bisa kan? Nah, Ibu nih caranya kalau mau sehat ya di rumah, hitung nih uang gopokan di rumah sambil zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada aja ya yang nyaut, uangnya dari mana Kiai? Cara sendiri. Tuh, Pak. Ya. Jadi di sini kita disuruh belajar. Karena kata Allah, kebanyakan karakter manusia fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramah. Ini karakter manusia kebanyakan kalau nggak punya sifat muraqabah. Adapun manusia ketika diuji Tuhannya dengan diberikan kemuliaan, dengan diberikan jabatan, diberikan pangkat, diberikan kecukupan, dia akan memuji Tuhannya. Tuhanku baik, Tuhanku memuliakanku. Ini karakter manusia. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Dan apabila diuji dengan sedikit harta, diuji kekurangan, dia akan berkata, Tuhanku jahat, Tuhanku tidak adil. Ini karakter manusia. Makanya kaya, miskin, ya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu orang yang selalu ya dihinggapi kebahagiaan, kekayaan, belum tentu itu bertanda Allah itu ridho. Dan juga jangan menduga kalau kita terus diuji oleh Allah, kita beranggapan Allah itu gak sayang sama kita. Dan beranggapan orang yang diberikan kekayaan itu tandanya Allah sayang sama dia. Tidak, itu semua adalah sebagai ujian. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah bersyukur, sabar? Ya. Sudah sampai mana rasa syukurnya ketika diuji kekurangan? Sudah sampai mana sabarnya ketika diuji kekurangan? Sudah sampai mana rasa syukurnya ketika diuji kekayaan? Sudah sampai mana sabarnya ketika diuji kekayaan? Kebanyakan ketika diuji kekayaan gak sabar. Wah, langsung beli emas, ya, langsung berburu iPhone yang kekinian. Gak sabar, lupa sama kalla bala tukrimuna yatim. Di sini Pak. Makanya di ujung ayat ini Pak, pendidikan rokobah nih, ya, biar kita punya karakter. Udah jam 6 soalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini sering kita baca saat talqinin mayit. Itu udah gak berfungsi Pak. Mayit yang sakit itu udah gak berfungsi. Ini ayat buat kita yang masih hidup. Ya. Nih, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kebanyakan kita sholat nggak tenang jiwanya Pak. Kenapa nggak tenang? Karena sering membohongin Allah. Karena mengotori persaksiannya. Coba kita cross check bacaan kita ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Maha suci Allah Tuhanku, Zat yang Maha Agung. Udah sampai mana mengagungkan Allah dalam kehidupan? Ini Pak. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Sudah sampai mana dengan penuh ketawaduan dalam kehidupan kita menolak sampai Allah. Makanya kebanyakan kita sholat nggak tenang. Karena apa? Sering ngebohongin Allah dalam kehidupan. Coba Pak, kalau kita sering bohong atau sampai cara malah ngebohongin, ya. Ada salah satu jamaah yang sedang berada di tempat dia ceramah. Kira-kira pas dia lihat gimana tuh penceramahnya? Pasti dia akan cemas khawatir, wah ada orang yang saya bohongin nih. Ya, sedangkan dia bicara kejujuran. Nah itu Pak. Kalau kita nggak bawa SIM aja Pak, ya kita gelisah nggak Pak? Ada polisi di depan. Nah itu bisa. Makanya kata guru kami, mursyid kami, kenapa banyak orang yang sholat jiwanya tidak tenang? Karena apa yang dia ucapkan dalam sholat, apa yang dia lakukan dalam gerakan sholat, itu tidak sesuai dengan perilaku kehidupannya sehari-hari. Makanya ketika asyhadu alla ilaha illallah, seringkali syahadatnya batal. Makanya dalam kitab Kibritul Ahmar, kenapa iya karena dulu di sini menggunakan nun jamak? Kan kita sholat Pak, kalau sendirian harusnya iya ka a'budu wa iya ka asta'in, kan gitu kan? Pakai huruf alif, karena saya sendiri. Tapi kenapa di sini menggunakan nun? Dalam kitab Kibritul Ahmar ya dijelaskan, li annal haq yuridu minna an na'budahu bi kulliyati a'dha'ina zahira wa batinah. Karena zat yang maha hak yaitu Allah menginginkan kita menyembahnya dengan seluruh anggota tubuh kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau ada salah satu tidak menyembah, tidak turut taat, ada kekurangan, maka dikatakan kadzabta, engkau dusta. Ini Pak. Makanya untuk menumbuhkan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib ini, maka diperlukan belajar agar jiwanya tenang. Diperlukan mengosongkan dulu nih sifat-sifat buruk agar jiwa ini tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhanmu dari jalan yang selama ini kau lalai. Caranya gimana? Fadkhuli fi ibadi, cari hamba-hambaku, masuk ke dalam mereka, belajar sama mereka. Wadkhuli jannati, dan masuk ke surgaku. Nah di sini Pak, masuk ke surgaku di sini maksudnya apa? Kalau mau belajar pendidikan karakter yang berbasis muraqabah dan diawali dengan musyahadah, maka harus punya wadah tempatnya. Cari guru yang punya wadah tempatnya. Nih, yang tempatnya rasanya seperti rasa surga. Wadkhuli jannati. Rasa surga itu apa Pak? Tenang, adem, itu rasa surga. Ya, nih cari yang punya tempat sifat-sifat tempat itu ada sifat-sifat surga. Ya, tenang. Alhamdulillah di majelis kami, guru kami punya wadah untuk mendidik murid-muridnya. Wadahnya nggak main-main, seluas 28 hektar. Ya. Dan bagi mereka yang datang berobat ke sana, itu terasa adem, nyaman. Ya. Bukan hanya karena moto kami, majelis kami itu, ya guru kami melayani, memberi, memfasilitasi, mendidik. Ya. Harus punya wadah. Kalau nggak punya wadah, sulit untuk membentuk karakter. Makanya para nabi dan rasul punya wadah. Ya. Nabi Ibrahim punya wadah, wadahnya apa? Masjidil Haram. Nabi Muhammad punya wadah, wadahnya apa? Masjid Nabawi. Ini Pak,
Cuma sayang, kebanyakan masjid sekarang hanya untuk sholat, bukan pendidikan karakter. Karena apa? Nggak ada sosok figur kiainya. Emang ada setiap sholat masjid ada figur kiai? Nggak ada, cuma sekedar dibangun untuk sholat. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 6:05. Hari ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup ya? Oke Bapak Ibu, baik, mari sama-sama ya, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulli dambin azim wa atubu ilahi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin dan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin rahmana. Ya Rabb, terima kasih atas rahmat dan karunia kembali di pagi hari ini Engkau membangunkan kami dari tidur kami ya Allah. Dan juga terima kasih ya Allah, bukan hanya bangun dari tidur kami, tapi Engkau menguatkan hati kami, meringankan langkah kaki kami untuk datang ke rumah-Mu ya Allah, melaksanakan seruan-Mu, perintah-Mu berupa sholat subuh berjamaah di tempat ini, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi sebagaimana diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sampaikan selawat dan salam kami kepada beliau. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Engkau ingatkan kami di pagi hari ini dengan nasihat yang begitu indah dalam surah Al-Fajr ya Allah. Begitu banyak waktu yang kami lalui, kami akui. Begitu banyak waktu yang kami lalui, banyak kelalaian dan kelupaan kami ya Allah, banyak kekosongan jiwa kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu, bimbing kami dalam mengisi jiwa-jiwa kami yang penuh dengan kekosongan ini ya Allah, agar kami ketika menghadap-Mu ya Allah, kami merasa Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa selalu perhatikan, Tuhan yang selalu mengawasi segala gerak dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga apa yang kami dapatkan berupa nasihat-nasihat indah yang terbaik melalui surah Al-Fajr ini ya Allah, dapat mengantarkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang lebih bertakwa, yang lebih patuh terhadap aturan yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga duduk sibuk kami thalabul ilmi di pagi hari ini ya Allah menjadi penyebab Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, Engkau mengampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, Engkau mengangkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, dan Engkau memberkahi kehidupan keluarga kami, dan juga Engkau memberkahi bangsa dan negeri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.